Sebagian besar olahraga dilakukan secara outdoor dan membuat kamu terpapar oleh sinar matahari. Selain seiring usia yang bertambah, keriput dan penuaan pada kulit juga bisa terjadi karena paparan sinar matahari loh. Tapi tenang, hal ini bisa kamu cegah dengan mengaplikasikan sunscreen sebelum berolahraga. Di Ngobrol Dokter kali ini bersama saya Dr. Bulan, kita akan membahas mengenai penuaan dini dan mencegah keriput. Tapi sebelumnya saya mau jogging dulu ya. Yah, hujan. Kayaknya cancel aja deh joggingnya. Kita ngobrol aja yuk sekarang. Ikutin aku ya. Halo WPC Lovers, balik lagi di Ngodok Ngobrol bareng dokter. Masih bersama saya tentunya Jihana Rocky sebagai MC magang nih. Nah, saya udah ada di cabang Lebak Bulus nih karena kita sering banget bikin konten di sini. Karena bukan apa-apa, karena yang paling dekat dari kantor head office. Nah, saya udah sama dokter yang lagi favorit kita banget nih, dokter favorit kita. Siapa lagi kalau bukan Dokter Bulan. Halo dok. Hai, Mas Jihan, ketemu lagi ya. Baik kan? Baik banget dong, alhamdulillah. Nah dokter, barangkali ada yang belum tahu nih jadwal Dokter Bulan di cabang Lebak Bulus ini hari apa aja nih? Boleh kasih tahu ke WPC Lovers kita nih? Halo WPC Lovers, aku Dr. Bulan. Dari cabang WPC Lebak Bulus. Nah, aku praktek di sini ada di hari Senin dan Kamis dari jam 10 sampai jam 6 dan juga ada di hari Minggu ke-1 dan Minggu ke-3 dari jam 10 sampai jam 2 ya. Nah, itu dia. Pokoknya kalau mau inget Dokter Bulan tuh inget aja puasa ya. Puasa Senin Kamis. Iya. Sambil ngabuburit ya Senin Kamis bisa kesini nih nungguin Iya, treatment ya, sambil treatment. Biar sabar kan nunggunya sambil puasa gitu. Oke dok, kali ini saya mau nanya-nanya soal penuaan dini nih, karena banyak juga teman saya yang nanya ke saya nih, dia kan pada tahu saya kerja di klinik kecantikan ya. Banyak nanya nih, kulit gue mulai pada keriput, padahal masih muda gitu. Nah itu sebelum kita masuk ke pertanyaannya, saya mau ngingetin buat WPC Lovers semua, bagi kalian yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama nih ya dok nih. Yes. Nah sebenarnya apa aja sih dok penyebab terjadinya penuaan dini dok? Sebenarnya sih bukan penyebab ya, tapi faktor apa aja yang terjadi penuaan dini faktornya ya. Saya kok menua itu pasti ya, seiring bertambah usia kita pasti menua. Nah kalau penuaan dini ya pasti ya ada penyebab faktor-faktornya ya. Di bawah usia 35-40 kita terjadi penuaan dini. Nah itu sebenarnya faktornya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah kalau yang in dulu nih ya, tapi itu cuma sedikit sebenarnya ya dari penyakit-penyakit tertentu gitu, penyakit tertentu seperti penyakit gula, diabetes gitu, terus ada juga penyakit autoimun ya gitu kayak penyakit lupus kan dia begitu terkena sinar matahari kulitnya jadi lebih gampang memerah ya, terus juga kayak penyakit kanker sama tumor kan ada beberapa obat yang bisa dia minum yang menyebabkan kulitnya menjadi kering dan keriput ya gitu, terus juga tapi itu jarang sebenarnya ya. Nah juga sebenarnya faktor genetik juga ada ya, misalnya ada memang keluarganya ya genetiknya gampang terjadi penuaan dini gitu. Itu bisa dari genetik juga terus ya. juga ada kan yang pernah kita tahu kayak anak kecil terjadi penuaan dini tuh ya. Ya genetiknya ada tuh ya beberapa kasus ya. Tapi sebenarnya faktor intrinsik ini jarang banget ya, nggak terlalu ini ya. Nah, sebenarnya dari faktor luar eksentrik ya gitu ya. Lebih banyak dari faktor luarnya nih, bukan dari faktor dalamnya. Ya, nah jadi faktor utama nih terjadi penuaan dini nih 90% karena sinar matahari. Gitu. Itu 90% loh ya terjadi penuaan dini. Berarti menyumbang cukup besar ya untuk sangat faktor besar, penuaan dini 90% ya. Sinar matahari atau paparan ultraviolet langsung dari sinar matahari itu bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Iya, saya pernah lihat tuh di media sosial yang lagi viral waktu itu sempat supir truk itu wajahnya sebelah keriput, sebelah enggak itu. Yang dilandet itu kan. Iya, itu faktor apa itu dok? Oke, itu dari paparan sinar matahari dan sinar UV. Nah jadi kan kayak supir truk itu kan dia kalau nggak salah
selama 28 tahun dia nyetir ya. Nah yang sebelah, kalau nggak salah sebelah kiri sebelah kanan itu sering terpapar sinar UV karena menyebabkan skin damage ya. Dan jendela ya, yang sebelah sini kan enggak tuh ya, ada skin damage, akhirnya kulitnya menjadi keriput gitu. Jadi itu ya. Keriput dan kendur ya, itu ya, ya di foto ya. Kalau boleh tampilin gambarnya ini nih. Lihat di foto tuh. Nah, yang sebelah jelas sini kan banget yang satu keriput, yang satu enggak ya. Yang sebelah sini keriput dan kendur, yang sebelah sini bagus ya. Nah, yang ini terpapar oleh sinar matahari langsung direct tuh. Nah, jadi gini, misalnya kita sering berada di luar ruangan ataupun kita dalam ruangan pun dari kaca jendela seperti ini kan bisa terpapar sinar UV ya. Nah, begitu sinar UV itu masuk ke kulit kita dan kita tidak ada proteksi, kita tidak menggunakan sunscreen, nah itu bisa terjadi kerusakan kulit. Nah, kerusakan kulit ini bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, gini prosesnya seperti ini. Misalnya sinar UV masuk ke kulit kita ya, kulit. Nah, sinar UVA itu bisa masuk ke lapisan dermis dan membuat terjadi kerutan dan proses aging kayak kita menjadi kendur. Nah, sinar UVB itu bisa membakar kulit kita sehingga terjadi kerusakan pada warna kulit kita menjadi kayak hiperpigmentasi gitu atau hiperpigmentasi. Nah, seperti jadi kan proses itu membuat kulit kita menjadi rusak ya gitu. Dan sinar matahari itu juga membuat elastin dan kolagen di kulit kita tuh berkurang dan menghambat regenerasi terjadinya kulit baru. Jadi regenerasi kulit kita tuh dihambat. Jadi tidak ada regenerasi kulit baru lagi. Jadi gitu. si matahari ini lumayan jahat banget ya jahat untuk banget. kulit kita ya. Nah, sehingga tidak ada regenerasi kulit baru, elastin dan kolagennya itu berkurang, kulit kita menjadi kering seperti itu. Nah, dari proses itulah nanti yang akan menyebabkan penuaan dini. Penuaan dini. Nah, itu dia tadi udah dijelaskan sama dokter ya apa penyebab terjadinya faktor-faktor penuaan dini ya. Baru satu salah satu yang paling besar ya, 90% itu dari paparan sinar ultraviolet dari matahari. Nah, terus ada lagi dari itu suatu faktor lifestyle kita ya. Nah, itu juga mempengaruhi, ikut turut mempengaruhi. Nah, misalnya kebiasaan kita merokok dan alkohol. Itu alkohol menyumbang penuaan dini juga ya. Nah, kalau alkohol mungkin dalam dosis yang banyak ya, cuma dalam dosis yang banyak itu bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, kenapa? Karena dengan kita merokok itu zat kimianya itu asap dan uap panasnya itu bisa merusak kulit kita ya, sehingga dia mengumpul radikal-radikal bebas pada kulit kita, merusak kolagen, elastin juga dan sangat menghambat regenerasi kulit kita gitu, terjadi kerusakan. Nah, kalau alkohol itu dia kan membuat cadangan air di kulit kita menjadi hilang, kulit kita jadi kering. Nah, juga zat kimia di alkoholnya itu juga bisa merusak vitamin-vitamin yang penting ada pada kulit kita, sehingga produksi kolagen dan antioksidan yang ada pada tubuh kita jadi hilang, sehingga kulit jadi timbul penuaan dini. Jadi gitu. si rokok dan alkohol ini nggak cuma buruk bagi kesehatan, tapi bagi penampilan kita ya. Iya, bagi buat kesehatan kulit jadi bikin kulit juga ada dampak buruknya juga ya. Buruk, jadi nggak usah dihindarin aja kalau bisa ya. Mungkin kurangin lah ya. Kurangin ya, gitu, jangan sering-sering. Nah, terus ada faktor lain juga dari makanan ya. Makanan juga ngaruh ya? Dari makanan yang banyak memakai pengawet atau dari pengolahannya tinggi, udah gitu juga karbohidrat tinggi, terus mengandung banyak gula, gorengan, nah itu bisa bikin penuaan dini. Karena ya itu balik lagi dia mengurangi elastin dan kolagen, terus juga dia juga menghambat regenerasi kulit, nah terus juga bikin faktor inflamasi peradangan pada kulit. Nah, terjadi peradangan pada kulit, ya terjadilah proses penuaan dini ya gitu ya, kayak ya itu kayak intinya kita makan sehat lah dok ya, makan sehat, makan yang kayak banyak minyaknya gitu, yang tidak sehat itu bukan buruk bagi kesehatan tapi buruk bagi kulit kita juga ya. Nggak cuma bikin kamu gendut ataupun cabi, tapi kulit kamu juga jadi jadi cepat tua ya. Lebih cepat tua gitu. Nah, satu lagi adalah kurang minum air putih. Dehidrasi. Kayak ini paling penting ya. Iya, penting banget tuh. Kita kan jarang banget ya. Banyak banget orang yang nggak doyan air putih. Iya, karena kata nggak ada rasanya, males gitu loh. Maunya yang ada rasanya terus manis. Nah, itu kurang minum air putih, kulit kita kan jadi dehidrasi, jadi kurang cairan, jadi kering. Ya udah jadi gampang timbul tanda-tanda penuaan dini ya gitu. Penting banget air putih ya. Sesuatu yang simple tapi simple banget sebenarnya ya. Sering dilewatkan tapi sering dilewatkan. Nah, terus juga ada dari kita stres. Nah, stres. Kita stres kan meningkatkan hormon ya. Ada hormon tertentu yang ditingkatkan dengan kita stres. Salah satu hormon kortisol. Begitu hormon itu meningkat, nah kita jadi susah tidur, udah gitu juga jadi kita jadi pengen makan terus ya, gitu. Udah gitu jadi
kenaikan berat badannya juga langsung drastis ya gitu. Nah itu juga bisa mengganggu metabolisme tubuh kita dan mengganggu juga ya regenerasi kulit kita juga ya, sehingga terjadi penuaan dini gitu. Jadi ngaruh banget nih stres ya. Jangan stres-stres lah, walaupun nggak punya kerjaan. bukan. Maaf. Nah, terus ada lagi nih, gara-gara pandemi kan kita sering banget kurang tidur ya. Jam tidur kita kebalik. Nah malam tuh kita nonton Netflix lah, apalah video atau drama drakor nih ya, sampai nanggung nih satu episode lagi sampai terakhir nih gitu misalnya. Kayak manajer Lebak Bulus nih. Iya, kayak manajer Lebak Bulus nih. Iya, dia abis nonton dia matanya bengap ya, habis ngelesain drakor atau dracin. Iya, kayak abis 6 episode katanya dia. 40 episode biasanya itu kalau dracin. Tuh. Nah, jadi dengan kita kurang tidur itu juga bisa bikin penuaan dini. Karena saat kita tidur itu terjadi regenerasi kulit baru gitu. Apabila kita nggak tidur, kurang tidur ya pasti regenerasi kulit kita terhambat. Akhirnya sel-sel kulit mati menumpuk dan terjadilah penuaan dini gitu. Jadi istirahat tidur itu sangat penting sekali. Iya, istirahat. Nggak cuma buat kesehatan tapi buat penampilan juga ngaruh banget ya, Dok. Ngaruh banget gitu. Oke deh. Nah, terus juga ada lagi nih ya, karena kontraksi yang berulang atau mimik wajah yang berulang gitu. Misalnya kayak kita sering mengulang-ulang mengerutkan dahi. Bisa kita marah atau lagi nyetir kan kita nyernyet nih terus-terusan. Nah, macet itu kan, nih. Nah kayak gitu tuh. Dengan kontraksi yang berulang seperti ini kan terjadi kerutan. Akhirnya menjadi kerutan yang terus-menerus gitu. Atau kayak ada orang tuh kalau ngobrol mimik wajahnya kelihatan banget ya menggerak-gerakkan ya gitu ya. Itu terus-menerus berulang-ulang terjadilah kerutan, kayak ketawa lebar. Ada ya wajar lah ada smile line ya, tapi beberapa orang suka ketawa terjadi smile line gitu. Jadi mimik wajah yang berulang ya, otot ini pakai terus-menerus. Nah, ini juga ada lagi nih kebiasaan tidur miring sebelah. Juga, Dok, ya? Banyak banget kalau kita mau rinciin. Miring ke sebelah nih. Biasa kamu suka tidur di kiri apa ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Nggak pernah dibolak-balik ya, kanan doang. Nah, kalau kita bisa tidur di sebelah kanan ya, tidur gitu, otomatis kan bagian sebelah sini tertekan kan? Sering tertekan itu akhirnya terjadi kerutan. Gitu. Kalau bisa sih tidur dalam posisi yang celentang atau kalau memang itu ya bolak-balik lah, jangan sering di satu sisi doang, karena biasanya di salah satu kita biasa nyaman pakai bantal gulingnya di satu sisi itu terus. Kalau tengkurap, Dok? Tengkurap ya? Ya silakan kalau nyaman. Nggak bisa napas. Terus ya dari polusi juga ya, radikal bebas ya gitu ya. Terus ada juga nih sebenarnya hal simpel nih, hal terakhir ya, panjang ya soalnya ya. Ada simpel ya, misalnya cewek-cewek ya yang menggunakan makeup ya gitu ya. Kadang-kadang sampai ke rumah capek, malas bersihin makeup ya. Nah itu banyak sih kayak gitu. Sering kan kayak gitu ya, kita kayak udahlah malas bersihin eyeliner ataupun pakai bersihin lipstick ataupun ya makeup di pipi gitu. Itu bisa terjadi penuaan dini gitu karena si pori-pori tersumbat gitu ya. Iya, selain itu kan kotoran yang menumpuk itu bisa menjadi peradangan dan inflamasi. Terserap ke dalam kulit. Terserap ke dalam kulit. Jadi kan sisa kotoran itu kan kimia ya. Jadi kan peradangan pada kulit. Nah, sehingga terjadilah penuaan dini gitu. Jadi jangan malas hapus makeup. Banyak juga ya tadi faktornya ya. Banyak. Jadi itu nanti harus dihindari yang tadi udah disebutin. Oke, Dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Dok. Nih. Nah, tadi kan pertanyaan pertama tentang faktor-faktor penuaan dini. Nah, untuk ini tanda-tandanya apa sih? Mungkin WPC lovers ada yang nggak tahu nih. Agar tahu tanda-tanda penuaan dini apa dan langsung bisa dicegah oleh dia gitu. Sebenarnya tanda penuaan dini itu paling jelas kelihatan adalah garis-garis halus dan keriput ya. Kalau garis-garis halus dan keriput itu sering banget terjadi pada area dahi, area mata, area pipi, area senyum ya, smile line ya. Itu kelihatan jelas banget tuh terjadi gitu. Terus selain itu juga berkurangnya volume loss pada kulit kita ya. Jadi kulit tuh menjadi kendur. Nah, itu juga tanda penuaan dini. Kulit menjadi ya kayak pipinya jatuh kendur gitu. Terus juga volume pada mata, terjadi kantung mata gitu. Terus juga perubahan pada warna kulit ya. Hiperpigmentasi. Jadi muncul bercak-bercak kecoklatan atau kehitaman pada kulit kita gitu. Berarti saat kita bercermin ya kalau habis mandi itu ya kelihatan kan? Mulai sadar diri aja tuh ya. Kok ada apa ini ya? Kok ada warna apa nih kulit? Kok tahun lalu belum ada? Iya, kok kemarin masih mulus ya? Iya, kok bulan lalu belum ada, kok sekarang udah mulai ada garis, kenapa ya gitu? Itu udah mulai harus ada
aware lah ya, langsung bisa konsul sama dokter yang ada di klinik WPC. Nah, terus lagi kulit terasa kering, kusem, kasar, terus pori-pori juga terlihat membesar. Seperti itu. Tapi yang paling jelas banget sih ya biasa garis-garis halus dan kerutan ya, itu yang paling jelas banget, yang kita nggak usah ngaca pun orang bilang, kalau udah kelihatan kerutan ya gitu. Jangan sampai orang yang sadar gitu ya. Orang yang sadar nih kayak Mas Jihan nih, udah mulai nih kelihatan nih pas ngobrol tadi ya. Tuh, di matanya tuh. Dokter jadi bisa aja. paling jelas banget sebenarnya kerutan halus ya, sama ya garis halus dan kerutan gitu. Nah itu dia untuk tanda-tandanya, bisa teman-teman kenali sendiri saat bercermin ya. Oke, next question nih. Nah untuk langkah-langkahnya apa saja nih yang bisa dilakukan untuk mencegah penuaan dini, Dok? Oke, untuk mencegah sih sebenarnya paling penting adalah basicnya, kan kita sering terpapar sinar matahari, baik di ruangan ataupun di luar ruangan, ya. Dan sinar UV itu juga sebenarnya dari laptop juga bisa, dari handphone, kan ada juga radiasi ya. Nggak harus dari matahari gitu. Nah, paling penting adalah apa? Ayo. Gampang banget. Pakai sunscreen. Yes, gunakanlah sunscreen. Itu kunci utamanya adalah gunakanlah sunscreen. Kita ada produk sunblock yang bagus banget nih teman-teman dari Korea. SPF udah 50. Cukup ya Dok SPF 50 ya? Yes, untuk memang kalau menggunakan sunscreen yang benar itu minimal SPF 30 minimalnya, 50 bagus banget gitu. Bagus banget ya. Dia makin memproteksi 98% ya gitu. Menggunakan sunscreen itulah kunci poin utama buat mencegah dan mengatasi penuaan dini. Wajib banget pakai sunscreen, itu berarti salah satu skincare yang nggak bisa ditawar ya? Ya, gunakanlah sunscreen ya. Dan untuk mencegah juga ya, gunakanlah lembab gitu. Jadi agar kandungan air pada kulit kita terjaga sehingga kulit tetap kenyal, lembab dan tidak kering. Nah, kebetulan kita juga ada pelembab nih Dok nih. Nah, sama dari Korea ini juga water nih. Loh, jadi bisa dipakai di kulit UV Radiance normal, Clear Water dry, Drop Cream. oil. Ini bagus banget. Tipe kulit apa aja bisa pakai karena dia water based, jadi tidak bikin comedogenic ya. Jadi kulit normal bisa pakai, kulit kering, kulit berminyak juga bisa pakai. Tuh. Nah, terus rubahlah gaya hidup kamu, lifestyle kamu tuh kamu rubah. Misalnya makan makanan yang sehat, yang mengandung antioksidan gitu, sayur dan buah. Banyak ya itu, nanti juga bisa di googling nanti ya, kalau dijabarin panjang. Terus cukuplah minum air putih gitu. Kurangi tadi udah sering kita sebutin ya. Kurangi rokok dan minuman beralkohol gitu. Terus habis itu juga olahraga yang cukup gitu, buat metabolisme tubuh kamu bagus ya gitu. Terus cukup tidur, jangan stres gitu. Kayak dokter Bulan tadi kan, dia olahraga. Ya kayak tadi ya. Cuma gara-gara hujan nggak jadi. Nggak jadi, cancel akhirnya. Padahal udah niat kita olahraga ya, tapi cancel. Itu penting banget. Jadi kayak lifestyle hidup kamu tuh dirubah gitu. Dan kayak hapus makeup ya, kayak tadi poin terakhir ya. Sebelum tidur jangan malas hapus makeup kamu. Gitu. Nah itu udah kejawab ya teman-teman. Simple sebenarnya ya, gampang banget ya. Tapi yang mungkin pada males gitu ya. Simple dan murah. Pakai sunscreen sama lifestyle kamu, udah selesai itu aja, that's it. Cuma kayak pada males dan ya mungkin butuh diingatkan. Yes. Oke, next question nih Dok nih. Biasa kan tanda-tanda penuaan dini itu muncul di atas usia 30 tahun. Iya, 30 biasanya tahun atas, ya. Tapi ada beberapa teman saya nih yang di bawah umur 30 tahun udah muncul tanda-tanda penuaan dini. Yes, itu bener banget. Gara-gara apa nih Dok nih? Kok bisa? Kok faktor lifestyle yang tadi disebutin? Lifestyle sama sinar matahari, mungkin nggak pakai sunblock, lifestyle-nya kurang bagus, terjadi penuaan dini. Bisa banget ya? Sekarang usia 20 tahun, udah banyak banget terjadi penuaan dini. Ya lifestyle lifestyle yang tadi udah sebutin sama dokter sama ya? tidak menggunakan sunscreen. Nah itu biar tidak terjadi penuaan dini, mungkin teman-teman udah bisa langsung atur lifestyle-nya sama tips-tips yang tadi udah diberikan oleh dokter Bulan ya. Next question nih Dok nih. Kita masuk ke mitos dan fakta nih Dok. Yes, boleh. Mitos atau fakta sih wanita rentan mengalami penuaan dini daripada laki-laki? Jadi wanita itu kan mempunyai hormon estrogen ya. Nah, apabila menopause, hormon estrogen itu berkurang. Nah, sehingga terjadilah penuaan dini ya. Jadi kayak gendur, kering, keriput gitu. Makanya apalagi ada zaman now ini menopause dini sering terjadi ya. Nah, makanya perempuan mungkin lebih sering terjadi penuaan dini ya karena faktor dari hormon itu sendiri gitu. Nah kalau pria kan hormon testosteron ya, dia kan buat merangsang minyak pada wajah. Jadi mungkin wajah cowok lebih gampang berminyak ya gitu. Jadi kayak ya mungkin lebih jarang timbul kerutan ya. Nah itu karena dari hormon faktor hormon dan
pria dan wanita itu berbeda ya. Berbeda, faktor rumahnya itu berbeda. Nah, oke. Gitu. Next question dok nih. Mitos atau fakta, katanya krim wajah itu bisa menghilangkan keriput. Itu benar nggak? Kalau menghilangkan, gini, kalau buat mencegah sama bukan menghilangkan sih, mengurangi kerutan garis-garis halus, itu bisa ya dibantu ya. Jadi kalau mencegah ya pakailah moisturizer ya, biar kulit tetap lembab dan sunscreen ya gitu Komca. Tapi kalau mengurangi ya mungkin ada krim racikan dokter yang sifatnya eksfoliasi, pengelupasan, sehingga bisa mengurangi penuaan dini ya, seperti misalnya penuaan dini itu ya ada garis-garis halus, terus pigmentasi. Nah itu dengan krim racikan dokter yang terjadi eksfoliasi pengelupasan kan itu bisa mengurangi. Tapi bila sudah terjadi kerutan yang berat dan dalam, itu harus pakai tindakan. Oh, tindakan rutin di klinik ya. Nggak bisa harus pakai, nggak bisa pakai krim dari rumah aja. Kalau ya. udah terjadi volume loss kayak kendur, kantung mata gitu ya, itu tetap, atau pigmennya udah terlalu kelihatan tebel kuat gitu ya, tetap harus pakai tindakan sih ya. Berarti itu bisa benar bisa enggak ya? Tadi tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Sebenarnya. Gitu. Ada lagi dok, saya sering banget ngeliat di medsos di IG atau di Facebook dan TikTok gitu, katanya banyak minuman atau vitamin kolagen gitu untuk mengatasi penuaan dini. Itu bener nggak sih? Iya, banyak banget. Banyak banget kan minuman katanya atau dalam bentuk vitamin katanya kolagen itu bener nggak sih? Sebenarnya kalau kolagen yang disuntikin langsung ke kulit atau diinfus ya itu berpengaruh banget ya. Tapi kalau vitamin kolagen sebenarnya ini masih diteliti ya, dan sebenarnya belum terbukti sampai saat ini bisa membantu buat mengatasi atau mencegah penuaan dini apa enggak. Oh, belum ada penelitian. Bukan lagi sedang diteliti ya. Jadi belum ada, belum disahkan nih, ini bisa nggak sih sebenarnya gitu, masih kontroversi nih ya. Vitamin kolagen ini penting nggak sih buat kulit? Simpel aja sih, sebenarnya pilihlah makanan dan minuman yang sehat, yaitu balik lagi ke pilihlah buah dan sayuran yang mengandung antioksidan banyak kan. Karena berarti alami, berarti kalau yang disuntikan, diinfus atau disuntikan itu emang langsung masuk ke dalam itu kan sel kulit ya. Sedangkan kalau yang diminum sama vitamin itu masuknya ke lambung ya, diserap oleh tubuh. Nah kalau yang diminum langsung itu ya penyerapannya kita nggak tahu ya sebenarnya itu efektif nggak sih buat mengatasi atau mengurangi penuaan dini itu. Gitu. Jadi ya teman-teman. Pilihlah makanan sehat aja deh, simpel, makanan yang sehat alami, aja lah ya. gampang dibeli ya. Daripada beli mahal-mahal belum pasti juga kan? Pasti juga kan, mendingan uangnya buat treatment ya nggak? Balik lagi ya. Udah langsung pasti kelihatan hasilnya ya. Iya, langsung kelihatan hasilnya gitu. Oh, itu dia. Oke, next question nih. Penuaan dini itu bisa terjadi di area wajah saja kah, dok? Oke, sebenarnya penuaan dini itu ya seluruh tubuh ya sebenarnya ya, tapi yang paling kelihatan banget adalah pada area wajah, leher, dan lengan gitu. Ya, tadi kayak terjadi keriput, terus kulit kendor, warna kulit yang berubah, kering, kasar gitu. Terlihat di wajah, leher, tangan ya. Jadi kayak leher tuh kan juga sering ada kan yang kelihatan lebih kendur gitu. Iya, ada pernah kayak melihat-lihat gitu. Tangan juga ya. Iya, tangan kayak keriput sini. Keriput ya, terus kayak kering gitu. Kasar gitu. Itu bisa terjadi di area wajah, leher, dan tangan juga. Tangan juga ya. Oke dok, last question nih dok nih. Tadi kan kita selalu bahas masalah dan masalahnya kan. Nah, kita mau bahas solusinya nih. Nah, ada treatment apa aja sih yang cocok untuk mengobati ya atau mengatasi penuaan dini ini dok? Oke, apabila sudah terjadi tanda-tanda penuaan dini dan tidak bisa dibantu lagi oleh krim ya, itu bisa kita lakukan treatment ya di klinik ya. Itu ada berbagai macam treatment yang bisa digunakan. Seperti misalnya ada dermabrasi, ada chemical peeling, ada laser, ada injeksi gitu. Ada pakai HIFU, bisa juga pakai thread lift. Nah, itu bisa dipilih atau dilihat lagi, nanti dokter bisa lihat nih kondisi wajah kamu cocok yang mana nih buat tindakan itu. Misalnya kayak keriput atau garis-garis halus, nah kan dengan injeksi seperti botox, filler, injeksi kolagen, ataupun skin booster, atau laser kayak laser fraksional CO2, itu kan dermabrasi itu
bisa dibantu. Oke. Terus kayak pigmentasi, hiperpigmentasi, terjadi warna kulit yang berubah, bisa chemical peeling, laser, atau juga injeksi whitening dan berbagai macam lainnya. Jadi banyak sekali treatment-treatment Iya. yang bisa dilakukan untuk mengatasi Kasih penuaan penuaan. dini ini. Tergantung jenis Ya, tergantung kondisi kulit kondisi kamu. kulitnya nih. Apa sih? Konsultasikan dulu sama Iya, dokter konsultasi kita. dulu. Kayak misalnya kendur, kamu bisa melakukan thread lift ataupun Oke. HIFU. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya terjadi di tangan, di wajah ataupun di leher, kita lihat dulu ini yang cocok buat kondisi penuaan dini di kulit kamu itu apa. Oke. Nah, kamu datang dulu ke sini, nanti Datang. kita cek, nanti kita akan menentukan treatment yang tepat buat kondisi kulit kamu. Iya, Gitu. soalnya banyak yang suka so tahu gitu. Dia Iya. modal pengetahuan dari YouTube. Dari Google atau Google, YouTube, pas aku mau saya ini harus nih, thread gitu. lift nih. Dok, saya sini mau thread lift. Saya mau banyak tuh orang, dok saya mau tanda benang. Kenapa? Saya ada kerutan nih di sini. Lah Nah, itu bukan itu solusinya. Nah, solusinya adalah seperti ini. Makanya kamu harus konsultasi Konsul dulu. aja dulu. Konsul dulu aja gitu. oke. Ada juga sih misalnya kalau yang lebih invasif lagi ya operasi ya, misalnya kendur, ya kamu ke dokter bedah plastik, Bedah plastik. facelift, udah. Tapi ada Kok plus minusnya ya. Ada plus minusnya Ada plus juga minusnya ya. juga ya. Gitu. Nah, oke. Thank you nih dok udah jawab pertanyaan dari WPC Lovers tentang penuaan dini. Nah, jika masih banyak pertanyaan tentang penuaan dini yang belum terjawab, bisa kalian tanyakan di kolom komentar YouTube Yes, kita. pasti ya. Nanti kita akan jawab langsung ya. Semoga kebantu ya. dari Semoga semua yang membantu tadi. ya. Semoga membantu dan mulailah dari sekarang buat mencegah penuaan dini. Oke. Oke, kalau gitu sekian konten kali ini. Oh iya, saya juga mau pamit undur diri nih. Sedih, ya Allah. Ini konten ngodok terakhir saya karena saya MC magangnya nggak diperpanjang. Bukan sih. Udah mau permanen ya? Udah mau permanen. Oke, saya ini berarti konten ngodok terakhir saya dengan Dokter Bulan. Oh, kita waktu itu saya pertama kali bikin konten YouTube Iya. ngodok juga sama Dokter Bulan ya. Di sini masih kaku Masih kita di sini, ya. masih kaku ya. Baru-baru awal kenal ya. 5 kali tag itu dok ya. Oh, berkali-kali ini dari pagi sampai sore deh ya. Aduh, ini udah terakhir ya. Terakhir ya. Kita nggak ketemu lagi ya. Kan saya sering main-main deh keliling. Ditunggu ya. Oke. Berarti treatment dong sekarang. Treatment. Kan banyak penuaan dini nih. Iya. Oke, kalau gitu saya Jiana Reki pamit undur diri. Oke, saya Dokter Bulan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Bye-bye, WPC Lovers.